Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari tugas kelompok data mining. Tugas kami yaitu mengolah data anomali data detection menggunakan DD-scan, masih linear untuk ML-nya. Mungkin untuk demonya saya jelaskan dulu. Di sini kami mengambil 3 parameter yaitu epsilon, minimum sample, max, terus nomor klasternya. Oke, di sini misalkan saya masukkan 0,2, kemudian minimum sampelnya itu 3, kemudian nomor klasternya karena di sini ada 2 klaster yang terbentuk. Coba saya pilih yang paling banyak dulu, pertama. Oke, kita submit. Nah, di sini terlihat untuk jumlah datanya itu ada sekitar 157 data untuk di klaster nomor 0 atau klaster pertama. Kira-kira seperti ini datanya. Banyak sekali ya. Kemudian coba kita klaster nomor 1. Nah, di sini ada 3 data saja. Oke, selanjutnya kita tampilkan untuk tadi kan udah klaster 1 dan klaster 2. Kemudian kita tampilkan data tak wajar yaitu klaster -1 atau yang tidak data tak wajar tersebut. Kita submit. Nah, di sini ada 3 data tak wajarnya. Oke, kalau gitu kita lompat ke sisi backend-nya. Di sini ada 2 folder utama yaitu anomaly detection sama untuk page-nya kita tuh ada di main. Pertama-tama kita buat dulu kan untuk generate Django-nya itu, maka keluar data di sini untuk pertamanya. Nah, di sini. Lalu yang pertama-tama kita masukkan yaitu kita tambahkan untuk URL pattern-nya itu kita tambahkan seperti ini. Include main URL, di mana kalau endpoint-nya itu kosong. Kemudian kita buat itu foldernya bernama main. Di sini saya buatnya untuk kelompok kami. Kemudian karena biar kami ingin menampilkan semua yang ada di main itu, untuk installed apps-nya itu kita tambahkan main saja. Jadi tidak spesifik untuk per foldernya. Jadi main saja. Kemudian kita lompat ke folder di mana kita bekerja. Di sini ada URL karena tadi kan di sini main URL, kita lompat ke main URL dulu. Jika di mana di sini kosong, maka kita lompat ke home, yang dimana views home itu ada di sini, ada di views.py. Di dalam function home itu kita mengambil respon, terus kita tampilkan resultnya itu result form ya. Nah, kita pencet dulu resultnya itu sebagaimana itu ada epsilon, minimum sample, masukkan nomor cluster seperti yang ada di sini ya. Ada 3 untuk char field-nya. Oke, kita kemudian pas sudah ditampilkan, maka akan kita lompat ke di mana itu home HTML. Home HTML. Jadi kalau misalkan ininya kosong, endpoint-nya kosong, maka akan lompat ke home HTML. Oh ya, maaf, ini masih di lokal ya. Ntar kita pindah ke yang sudah di deployment ya ini. Jadi misalkan kosong kayak gini ya, nggak ada slash atau macam-macam, jadi nanti lemparnya ke sini. Coba kita coba lagi biar pembuktian. Oke, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan dipencet nanti nih, ini belum kita omongin ya. Nah, itu result. Nah, ini home. Oke, misalkan tadi kan kita udah isi ya datanya. Di sini data udah kita isi, pas kita pencet untuk input submitnya itu, nanti akan dilempar untuk resultnya. Seperti ini nih. Pas kita pencetnya, nah ini ada result kan. Nah, ini kita langsung pindah ke endpoint result, yang dimana di dalamnya itu kita di sini dicek dulu apakah itu metodenya post. Nah, kita bisa lihat di sini kalau actionnya itu metodenya itu post. Jadi pasti pencet akan bermetode post.
Kemudian dicek apakah valid formnya, apakah benar terisi, itu jadi true or false. Jika udah benar, maka akan diambil setiap itunya, labelnya, nilai-nilainya. Jadi di sini ada 61, nah di sini 61, 62, 63, oke. Nah di sini dimasukkan ke variabel masing-masing. Ada epsilon, minimum sampel, nomor cluster. Oke. Kemudian untuk setiap variabel di sini kita masukkan ke dalam function anomali data. Di sini kita masukkan saja untuk 3 parameternya, karena kita membutuhkan 3 parameter di sini, epsilon, sampel, dan nomor cluster. Kita masukkan ke anomali data. Oke, kita pencet. Oke, di sini function anomali data akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Ya, untuk anomali data, pertama-tama kita membuat fungsi anomali data yang isinya ada epsilon, min samples untuk minimum sampel, dan no cluster untuk nomor cluster. Kemudian kita akan meload data dari go_track_text.csv. Setelah kita meload data, kita membuang data yang tidak perlu dengan driver X sama dengan driver X.drop. Setelah membuang data yang tidak perlu, data yang sudah kita ambil yang tadinya masih berbentuk list kita ubah menjadi array. Setelah itu kita scale dengan fungsi min-max scaler. Kemudian setelah datanya kita scale, kita masukkan ke fungsi dbScan yang isinya merupakan inputan dari epsilon. Terus ada min_sampler untuk minimum sampel atau min sampel. Kemudian di sini kita membuat fungsi untuk menghitung panjang label dan menampilkan berapa klaster yang terbentuk secara otomatis di sini. Lalu di sini ada pd.array yang isinya array tak terhingga. Jadi di sini itu kita dibuat untuk melihat isi dari cluster yang ingin kita lihat dari inputan nomor cluster yang sudah diinputkan di situ tadi ya. Terus ada di sini ada T sama dengan 0. Di sini untuk menampilkan berapa jumlah data pada cluster yang kita inputkan tadi. Setelah itu ada return pd.array. Ini kita kembali ke array yang tadi, dan P yang isinya jumlah data pada cluster tersebut. Kemudian saya kembalikan ke teman saya. Baik, terima kasih. Telah dijelaskan untuk function dari anomali datanya. Jadi untuk function ini kita returnnya itu ada dua variabel, yaitu untuk list dan seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk pd array-nya itu untuk mengeluarkan nanti data dari semua data yang sudah dimasukkan tadi. Oke. Ini kita lihat. Jadi setelah tadi setelah dihitung untuk masukkan setiap parameternya itu, kan tadi returnnya 2 ya. Jadi di sini ada list, kemudian ini untuk jumlah datanya. Kemudian kita render tuh. Pas kita render, setelah data udah benar ya, maka kita akan dilempar di direct ke result.html, yang dimana ada dua variabel yang penting kita masukkan ke sini, yaitu ada result dan jumlah. Yang resultnya itu dari list tadi, dan jumlahnya itu jumlah data yang kita masukkan, yang ada di dalam klasternya. Oke, misalkan nanti pas kita pencet, nanti akan pindah ke result HTML. Untuk result HTML di sini cukup simpel ya. Di sini ada jumlah datanya nih, kita tampilin dari yang tadi nih. Ini jumlahnya. Oke. Kemudian untuk resultnya itu kita loop ya, karena banyak ya. Kita loop setiap entity yang ada di dalamnya itu. Setiap di loop ditampilin akan BR itu pindah ke bawah. Kemudian begitu terus. Kemudian kelar. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini.
Nah, kayak gini ya. Oke. Oke, itu aja sih untuk dari untuk website yang sudah di deploy ya. Kemudian kami membuat juga untuk cadangan sebenarnya untuk desktopnya. Jadi kita sebenarnya buat itu dulu, baru buat ini karena takut nggak kesampaian. Jadi untuk desktopnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan tampilkan dulu hasil dari aplikasi desktop sebagai cadangan dari tugas akhir ini. Ya, ini hasil pembuatan aplikasi desktopnya menggunakan TK Inter. Kemudian kita coba jalankan dulu. Ya, di sini ada program anomali data seperti yang aplikasi website tadi. Inputannya itu ada tiga, menggunakan tiga parameter, yaitu epsilon, minimum sampel, dan memasukkan nomor cluster. Kita masukkan 0,2 epsilonnya, minimum sampelnya 3, kemudian kita melihat nomor clusternya 0. Ya, kemudian di sini terdapat dua cluster yang terbentuk seperti yang ada di aplikasi website tadi. Ada sebanyak 170 sekian data di cluster 0. Kemudian jika kita melihat cluster 1, nah, terdapat ya, kita masukkan lagi untuk cluster 1. Ada tiga cluster yang terdapat di cluster 1 ini. Kemudian jika kita ingin melihat data tak wajar dari aplikasi ini dengan memasukkan nomor klasternya -1, ya, di sini terdapat tiga data yang terdapat yang merupakan data tak wajar. Kemudian pada hasil dari ini ada grafik di sini yang berwarna biru muda, itu data yang wajar, yaitu data cluster 0. Kemudian yang kuning ini termasuk ke dalam cluster 1 yang ada tiga data dalam cluster 1. Kemudian yang berwarna ungu ini itu termasuk ke dalam data tak wajar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian backend dari aplikasi desktop ini. Dari kelas window draggable ini, yaitu window dari aplikasi desktopnya. Kemudian saya membuat inputan epsilon, yaitu menggunakan label, ditempatkan di row sekian dan kolom sekian, dan inputannya berupa entry A1, kemudian minimum sampelnya entry B1, dan untuk nomor cluster entry C1. Kemudian ada tombol button cari akar yang akan menampilkan hasilnya. Kemudian ada button clear untuk menghapus semua inputan dan hasil dari aplikasi tersebut.
Kemudian ketika kita menekan tombol button cari akar ini, kemudian kita akan menjalankan fungsi on cari hasil. Nah, dari fungsi on cari hasil ini, dari entry data yang A1, B1, dan C1 dimasukkan ke variabel berikut ini, A1, B1, dan C1. Kemudian seperti proses yang sama dengan aplikasi website sebelumnya, kita membaca dulu data dari gotracktracks.csv. Kemudian kita menghilangkan atau menghapus atribut data yang tidak diperlukan. Kemudian kita merubah datanya menjadi array dan menormalisasi data dengan min max scaler dan memasukkan array ke algoritma dari dbscan. Dan kita di sini menghitung panjang dari label untuk mencari berapa klaster yang terbentuk secara otomatis. Kemudian di sini kita menampilkan data yang ada pada klaster yang kita input tadi, yang berdasarkan dari konsol berdasarkan pilihan user. Kemudian di sini untuk menampilkan grafik dari hasil clustering tersebut, yaitu dengan format grafiknya scatter. Nah, kemudian setelah kita menemukan hasilnya, kita masukkan ke dalam text box yang tadi ada di bawahnya. Kemudian untuk tombol button clear, kita akan menjalankan fungsi on clear. Pada fungsi on clear ini kita menghapus apa yang sudah user inputkan di entry A1, B1, C1 untuk hasil yang ada di text box, dan menghapus semuanya. Kita contohkan lagi. Jika kita memasukkan epsilon 0.2, dinamo sampelnya 3 dan nomor klasternya 0, kita akan menekan tombol cari hasil untuk melihat data yang ada pada klaster 0 tersebut. Maka di sini menjalankan dari fungsi on cari hasil tersebut. Kemudian untuk button clear ini, kita untuk menghapus yang ada di text box ini dan inputan yang dari user tersebut, seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan berikan ke teman saya yang akan menjelaskan bagian depannya. Untuk label rumus yang pertama, label mencari cluster terletak di row 0 kolom 0, dan untuk label epsilon terletak di row 4 kolom 4, dan untuk data minimum sampel terletak di row 5 kolom 0. Untuk nomor cluster terletak di row 6 kolom 0. Dan untuk form memasukkan angka bukan huruf atau simbol-simbol itu terletak di row 7 kolom 0 dengan teks Anda harus input angka. Dan pada teks hasil terletak di
row 8 kolom 0. Dan tombol clear yaitu dengan teks clear terletak di row 8 kolom 1, dan untuk output terletak di row 9 kolom 0, dan untuk besar text box yaitu dengan lebar 20 dan tinggi 70. Terletak di row 9 kolom 1. Sekian dari saya, dan saya akan kembalikan ke Muhammad Abid. Ya, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.